singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup.
Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidup. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Silahkan duduk. Boleh diperpanjang tepuk tangannya buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-27 dan 28, Alkitab bilang begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi apa saudara? Terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya sangat yakin dan percaya semua saudara yang hadir pada kebaktian jam 9 pagi ini sudah tahu cerita ini. Ya, ini adalah cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya tentang perbudakan Israel di tanah Mesir. Sampai akhirnya Tuhan harus kirim satu orang namanya Musa untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir. Dan kita semua tahu bahwa Firaun mengeraskan hati sampai Tuhan harus kirim 10 tulah dulu. Baru akhirnya Firaun melepas orang-orang Israel untuk pergi. Dan itu pun dia berubah suasana hatinya, dia kejar lagi orang-orang Israel. Dan sampai akhirnya mereka terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Nah saudara, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai. Lalat pikat. Waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Dengan jelas mereka katakan kami harus pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Akhirnya jadi 40 tahun. Saudara tahulah kenapa, ya.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami, seperti yang difirmankan kepada kami. Saudara, if you read carefully, kalau saudara baca baik-baik Alkitab saudara, di ayat ke-28 setelah tulah keempat, sebenarnya hatinya Firaun sudah agak-agak mendua. Karena Firaun jelas katakan bahwa, baik, aku akan membiarkan kalian pergi untuk mempersembahkan korban kepada Allah kalian, tapi perginya jangan terlalu apa tadi saudara? Tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, ya, tanpa kita sadari perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga saudara dan saya. Saya mau yakinkan saudara, waktu saudara mengambil keputusan ikut kebaktian jam 9 pagi di Goshen Blessing, ya, iblis tuh gak takut sama saudara. Saudara mau terlibat pelayanan, iblis juga gak takut sama saudara. Saudara mau 49 kali kebaktian dalam seminggu, iblis juga gak takut sama saudara. Karena sampai hari ini iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Akhirnya apa yang terjadi? Kita gereja rajin, dosa juga rajin. Pernah dengar? Coba bilang makanan kirinya, gue tahu tuh orang kayak gitu. Kita pelayanan rajin, selingkuh rajin. Oh, di Goshen Blessing gak ada. Di Jakarta banyak. Kita gereja rajin, DVD bajakan juga rajin. Ya, pelayanan rajin, pornografi rajin. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma jalanin kekristenan as a religion. Kita cuma menjadi orang Kristen yang agamawi. Dan hidup kita, sadly speaking, hidup kita dikenal di luar sana cuma lewat atribut agama yang kita pakai. Kalung kita ada salibnya, oh Kristen. Ya, anting kita salib, oh Kristen. Ya, di mall kalau minggu siang baju kita paling keren. Karena apa? Bubar kebaktian, oh Kristen. Ya, sebentar lagi pasang pohon Natal, oh Kristen. Kantor kita ada foto Yesus makan sama 12 murid, oh Kristen. Kita cuma dikenal lewat atribut agama yang kita pakai. Sementara Yesus yang katanya tinggal di dalam kita, orang-orang gak bisa lihat. Dan kita jadi begitu agamawi. Kita cuman baik itu cuman 2 jam saat kebaktian. Saudara ingat baik-baik, penjahat kelas kakap manapun bisa. They can do this. Mereka bisa bikin kayak gini. Cuman alim 2 jam, bisa. Nah, Yesus datang ke dunia. Yesus sebenarnya gak pernah bawa agama. Makanya jangan jadi orang Kristen yang agamawi. Karena Yesus gak pernah urusan sama agama. Yesus gak pernah ngajarin harus upacara, harus liturgi, harus 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Gak apa-apa, mau gitu-gituan gak apa-apa. Tapi please, kekristenan tidak sesempit itu. Ingat baik-baik saudara, kata agama artinya adalah usaha manusia deketin Tuhan. Sementara misinya Yesus Kristus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Jadi kalau kita agamawi ikut Tuhan Yesus, percayalah kita akan tulalit bahasa Prancisnya. Gak nyambung sama Tuhan. Kita akan terus punya perasaan-perasaan, saya gak dekat sama Tuhan. Tuhan lagi gak dekat sama saya lagi jauh dari Tuhan. Tuhan jauh dari saya. Come on saudara. Perjanjian baru sudah berkali-kali mengatakan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Kurang dekat apa lagi kita sama Tuhan, coba. Pribadinya Tuhan sama kita udah nyatu. Tapi karena agama begitu mempengaruhi cara kita berpikir, akhirnya kita punya perasaan-perasaan demikian. Tertuduh dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kalau Yesus gak bawa agama, apa yang dibawa Yesus untuk saudara dan saya? Saudara, pertama kali Yesus melakukan public speaking. Dia bicara depan orang banyak. Ya, itu habis dia dicobai sama iblis, habis dia puasa.
Ya, dia mulai tampil depan umum. Dan kalimat yang pertama keluar dari mulut Yesus, ya, itu dicatat di Injil Matius 4 ayat 17. Bertobatlah karena agama Kristen sudah dekat, gitu. Bertobatlah karena ada gedung gereja baru mau diresmikan, gitu. Yang keluar pertama kali dari mulut Yesus adalah bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan selama Yesus melatih 3,5 tahun, 12 muridnya, Yesus paling sering pakai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kisah para Rasul 1 ayat yang ketiga, setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari berulang-ulang kata Alkitab. Dia menyatakan dirinya dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. So jelas yang dibawa sama Yesus adalah bukan upacara-upacara, bukan liturgi, bukan acara agama, bukan. Tapi yang dibawa sama Yesus adalah sebuah pola hidup. Namanya kerajaan sorga. It's a lifestyle. Ya, pola hidup. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak, kok kerajaan sorga dibilang pola hidup? Jelasinnya gimana? Penjelasannya begini. Surga adalah sebuah tempat yang Tuhan lagi siapkan untuk saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau dibilang kerajaan sorga, itu adalah sebuah pola hidup, sebuah gaya hidup antara raja sama warga negaranya. Inggris adalah sebuah tempat yang ada di Eropa. Tapi kalau dibilang kerajaan Inggris, itu adalah sebuah pola hidup antara Queen Elizabeth dengan warga negara Inggris. Namanya United Kingdom. Nah sama, kerajaan sorga adalah sebuah pola hidup. Nah, saya mau yakinkan saudara, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara dan saya diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Lumayan yang amin 7 orang. Agama mengajarkan tidak seperti itu. Kalau agama mengajarkan, kalau terima Yesus ganti KTP ya. Ya, kalau gondrong cowok gunting rambut ya. Ya, ada tato gitu, pakai kemeja lengan panjang ya, besok kan mau ke gereja. Agama cuman memangkas yang di luar. Sementara kerajaan sorga mau upgrade saudara dan saya dari dalam. Dari dalam keluar. Makanya jangan biasain nilai orang dari penampilan. Stop. Percayalah, saya udah ketemu banyak orang cepak, rambutnya, hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. So jangan suka ribut-ributin penampilan. Agama itu. Saya harus cerita sedikit buat saudara. Karena kita jam 12 mesti selesai. Nggak ada yang amin, jadi setengah jam lagi selesai. Saya mesti cerita sedikit buat saudara, saya waktu SMA, saya terkenal sebagai siswa yang bandelnya luar biasa. Tukang berantem sama tukang bolos. Ya. Orang tua saya kalau ambil raport selalu ambil nomor urut paling belakang. Karena mereka tahu si bungsunya mereka ini raportnya selalu kebakaran. Ya, dan benar emang birunya selalu cuma 2. Olahraga sama tata negara. Olahraga saya 8, tata negara saya 9. Ya, agama Kristen 5. Matematika 2, udah jangan tanya ada yang lain, ya. Nah, tata negara, kalau ada yang ngajakin bolos, ada tata negara, nggak mau bolos. Ada tawuran, ada tata negara, tidak mau ikut tawuran. Kenapa saya senang banget sama tata negara? Karena hari itu gurunya cantik banget. So nggak pernah mau bolos, ya. Nah saudara, tata negara sampai hari ini masih ada loh di sekolah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Judulnya doang berubah jadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi walaupun judulnya berubah, kontennya nggak banyak berubah. Nah, salah satu ilmu tata negara mengatakan begini saudara. Sebuah negara bisa diatur lewat 3 sistem. Terserah pemerintahnya pilih yang mana.
Ya, republik, kesultanan, dan kerajaan. Nah ternyata waktu Yesus ngomong kerajaan sorga, Yesus ternyata nggak asbun loh. Nggak asal bunyi, ternyata Yesus menguasai tata negara. Yesus nggak bilang bertobatlah karena republik Allah sudah dekat. Tidak. Dia nggak pakai kesultanan, yang dipakai kingdom. Oke? Nah, saya akan beritahu saudara perbedaan sedikit aja kerajaan sama republik. Republik, yang pilih presiden siapa? Coba jawab. Yang pilih gubernur siapa? Semua petinggi di atas yang pilih rakyat. Kerajaan beda. Kerajaan kebalikannya republik. Kerajaan siapa yang paling kuat, mau umur berapapun dia akan terus duduk di singgasana. Buktinya banyak. Ya, Ratu Beatrice, Ratu Elizabeth, Pangeran Rainier, banyak buktinya. Ya. Dan raja atau ratu ini berhak menentukan warganya atau rakyatnya siapa aja. Beda sama republik. Makanya bukti Yesus menguasai tata negara, Yesus pernah ngomong ini, bukan kamu yang pilih aku. Bukan republik, tapi aku yang pilih kamu. Kingdom soalnya. Misalnya Pak Thomas, saudara kenal Pak Thomas toh? Misalnya Pak Thomas ngomong gini sama saudara, saya tuh sebenarnya anaknya Pak Jokowi loh. Saudara percaya nggak kira-kira? Saudara kan gini, miripnya dari mana? Tapi misalnya Pak Jokowi yang datang di sini dan bilang, Pak Thomas itu anak saya. Percaya sama yang mana? Pak Jokowi dong. Nah makanya Yesus ngomongnya begitu, bukan kamu yang pilih aku. Tapi aku yang pilih kamu, aku yang menyatakan kamu anak-anakku. Makanya saya bilang dari tadi, waktu saudara menerima Yesus, automatically saudara diangkat jadi warga negara. Saudara ada di Goshen Blessing, bukan kebetulan. Ya Tuhan yang pilih saudara ada di sini. Gak ada yang kebetulan. Nah, waktu saya mempelajari semua negara yang pakai faham kerajaan, ampun, pajaknya tinggi semua. Ya, Inggris tinggi, sampai banyak penyanyi Inggris yang pindah, nggak mau tinggal di Inggris. Ya, Ozzy Osbourne pindah. Ya, George Harrison, Phil Collins pindah. Kayaknya saudara nggak tahu mereka-mereka ini ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Mereka-mereka itu ya. Ya, Belanda tinggi, Belgia tinggi, Monaco tinggi. Setahu saya, kerajaan yang pajaknya paling murah cuma satu, kerajaan sorga, 10%. Anehnya warganya males bayar, itu yang aneh. Ya, di Belanda coba-coba nggak bayar pajak, coba-coba aja. Ya, polisi datang loh ke rumah saudara. Ya, kita pakai cara orang Indonesia, bilang saya nggak ada, bilang. Ya, oh mereka punya otoritas masuk ke rekening bank saudara, nguras uang saudara beserta denda-dendanya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus kayak begitu? Kita nggak bayar pajak, dia kirim angel of death di atas genteng. Enggak kan? Yang dia mau saudara dan saya ngerti prinsipnya. Prinsip pajak adalah kita bayar pajak, pemerintah akan kasih kita balik. Bangunin underpass, bangunin jalan tol, flyover, ya, banjir kanal, dan lain sebagainya. Mau pulang kerja, bikin underpass sendiri, nggak mau kan? Makanya kita titip sama pemerintah. Nah sama saudara. Kita rajin bayar pajak dalam kerajaan sorga, raja kita akan urus hal-hal yang kita nggak mampu buat. Setialah, ya, setialah, wajib pajak, setialah. Nah, saudara mesti tahu begini, banyak sekali yang agama buat akhirnya kita buta. Kita kayak dibutain gitu loh. Nah, saudara mesti tahu bahwa saudara dan saya, kita ini duta besar sebenarnya. Ya, tapi agama begitu membutakan kita, akhirnya kita jadi gak berfungsi. Ya, saya waktu mau ke Amerika, saya harus ngantri di depan kedutaan Amerika di Jakarta. Waktu mengurus visa, oke? Dan saya ngantrinya itu di luar, ya di luar pagar kedutaan. Itu Jakarta banget. Ya, bajai lewat, metro mini lewat, busway lewat,
satpam yang jaga di luar kedutaan Amerika di Jakarta, orang Indonesia. Oke? Nah, waktu nomor paspor saya dipanggil, saya masuk ke dalam. Ya, saudara tahu for a little while, untuk sementara waktu, saya ngerasa saya kayak udah di Amerika loh. Karena apa? Ya, burung di dalam sama burung di luar beda. Di luar Garuda, di dalam elang. Di dalam gak ada Bajaj, gak ada Metro Mini, tapi Cadillac, Ford, semua American cars. Satpam yang di dalam import dari sana, gede-gede badannya. Ya, dan tentunya di dalam banyak orang Amerika, bukan orang Uganda. Saya ngurus-ngurus, selesai, ya, saya di-escort, diantar sampai gerbang pintu keluar. Waktu gerbang pintu keluar dibuka, saya keluar, ternyata saya ngelihat Bajaj lagi lewat. Ternyata saya masih di Jakarta. Tapi waktu tadi di dalam, untuk sementara waktu saya ngerasa saya kayak di Amerika. Mulai dapat? Seharusnya toko saudara, seharusnya pabrik saudara, seharusnya tempat usaha saudara, seharusnya kantor saudara, seharusnya rumah saudara, seharusnya cool saudara, itu embassy seharusnya. Waktu orang datang ke toko saudara, kok saya ngerasa beda kalau masuk toko ini? Halo? Waktu tetangga saudara ke rumah saudara, saya kalau ke rumah kamu kenapa saya suka cita ya? Stres saya hilang. Ada atmosfer yang berbeda. Nah gini-ginian dibutain sama iblis. Ya pakai roh agama. Akhirnya kita cuma berfungsi saat hari Minggu doang. Manas-manasin kursi gereja. Duta besar kerjanya ngasih visa. Seharusnya itu tugas saudara dan saya, bukan tugas Pak Jesse dan Pak Lukas. Semua kita. Tapi apa yang terjadi? Ya, turun-temurun gereja ya, yang di depan pemain, yang duduk penonton. Dan percayalah penonton selalu lebih pintar dari pemain. Komentator bola lebih pintar dari Ronaldo kan? Seharusnya gini, seharusnya gitu. Coba komentator suruh main. Nggak ada yang bisa. 5 menit udah habis napasnya pasti. Dan orang Kristen kayak gitu loh, cuman pinter komentar. Hah? Saya sering nggak sengaja dengar gitu, overheard. Ya, selesai kebaktian gitu orang Kristen ngomong, kayaknya tadi nggak ngangkat ya penyembahannya. Wih, bisa ngomong gitu loh. Hah? Emang fitness kali ngangkat-ngangkat, hah? Terus ada orang Kristen bubar kebaktian ngomong sama temannya, kayaknya tadi Tuhan gak hadir deh. Wih, hah? Jadi asyir juga enggak, tapi bisa ngomong kayak gitu. Tuhan gak hadir, ditanya sama temannya, kalau tahu Tuhan gak hadir, gue kurang merinding. Wih, sedap. Hah? Kurang merinding. Saudara pernah gak ke kamar mayat jam 2 pagi? Saya guarantee saudara akan merinding di sana. Hah? Gak pakai sound system. Tapi kita mulai sok-sok pinter, ya, mulai menyamakan hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Come on. Ini karena kelamaan cuman duduk dan nonton. Seharusnya saudara dan saya, kita semua pemain. Komentatornya Yesus, seharusnya begitu. Kita yang didirect sama surga, kamu begini, kamu begitu. Tapi ini semua dibutain. Kita akhirnya gak berfungsi. Kita nggak jadi terang dan garam. Saya udah capek ngelihat terang dan terang kumpul terus yang ada silok doang. Orang Kristen bikin silok dunia. Ya, ngerokok ada orang gereja, wih takut langsung. Itu namanya bikin silok. Lagi selingkuh, ketemu orang gereja, ketakutan. Itu namanya cuma bikin silok. Tapi kalau jadi terang, gimana caranya orang yang rokok ketemu saudara dan saya, tiba-tiba ketemu jalan yang benar. Diterangin jalan yang benar, akhirnya stop smoking. Seharusnya gitu dong. Gimana caranya orang yang selingkuh ketemu saudara dan saya, akhirnya mereka diterangi jalannya. Akhirnya dipulihkan hubungan sama pasangan mereka. Seharusnya itu. Hah?
Garam sama garam kumpul terus, yang ada bludrek. Kebanyakan garam, darah tinggi. Makanya gereja sama gereja kerjanya berantem terus. Karena isinya mungkin banyak orang-orang darah tinggi. Garam seharusnya harus di mana? Sop buntut. Betul kan? Pak, kita cuma dikit pak. Saya di kantor cuma berlima pak yang Kristen. Saya di kampus pak cuma bersepuluh yang Kristen. Kita sedikit. Ingat baik-baik. Sifat garam itu minor. Sop buntut kalau pancinya segini, nggak mungkin garamnya segini juga kan? Garamnya minor, tapi punya impact sampai 1 panci sop buntut. Jadi enak rasanya. So, kasih tepuk tangan buat kita yang katanya minor di Indonesia. Seharusnya kita berfungsi. Karena garam kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya ya, itu artinya adalah berguna sebenarnya. Garam mesti berguna. Nah, duta besar kerajaan sorga seharusnya begini, berguna. Bukan jadi orang Kristen agamawi cuman hari Minggu doang. Duduk, berdiri, tepuk tangan, nyanyi, dengerin khotbah, terus nggak berfungsi, nggak berguna. Kita kalau sakit gigi, ya, Ponstan lagi nggak ada, apotek udah tutup, apa yang kita buat? Kumur pakai air garam. Berguna. Saudara nanti kalau ke negara-negara yang turun salju, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat. Kalau saudara ke Belanda, ke Amerika yang di East Coast ya, kalau lagi turun salju, mobil-mobil disuruh berhenti sama Pemda setempat. Apa yang mereka buat? Mereka keluarin mobil tangki, isinya garam. Disebarin itu garam, langsung seketika itu juga jalanan nggak licin lagi karena ada garam. Ya, gaji tentara Romawi zaman dulu bukan duit, garam. Jadi kalau udah tanggal gajian tentara Romawi telepon HRD, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira kayak gitu. Garam itu berguna, saya bisa kasih list panjang buat saudara, kegunaan dari garam. Garam itu berguna, makanya Yesus menyebut saudara dan saya terang dan garam dunia. Tapi agama menghancurkan ini semua. Saudara, kita nih orang-orang Kristen harus belajar ya dari McDonald dan MTV. McDonald itu masuk ke Indonesia tahun 99 kalau nggak salah. McDonald masuk ke Indonesia. Pertama kali di Jakarta, di Jalan Tamrin. Ya, 99 ke 2019 berapa tahun tuh? 30 tahun? Ya. Tapi kalau saudara ke Papua, ya, amin nanti ke Papua. Yang amin dikit kalau ke Papua. Kalau saudara nanti ke Papua, orang Papua, Indonesia paling timur, kalau lihat roti, daging roti, mereka langsung ngomong gini, McDonald kakak. Bukan, ini hamburger saya bikin sendiri. Bukan, itu McDonald, dipelototin loh sama mereka. Yang saya tangkap gini, McDonald baru 30 tahun sampai Indonesia paling timur, pengaruhnya luar biasa. Ya, mereka lihat roti, daging roti, image mereka langsung McD. MTV juga. MTV masuk ke Indonesia tahun 95. Ya, baru masuk di Indonesia. Hari ini saya sedih ngelihatnya. Sedih banget. Gereja bikin acara anak muda, nggak ada yang datang. Dipancing-pancing pakai artis, nggak ada yang datang juga. MTV bikin acara di kampus, bayar tiket, sold out. Dibeli semua. Saya mulai mikir-mikir, kenapa ya? Oh ternyata saya ketemu jawabannya. McDonald dalam 30 tahun mereka bisa influence bangsa Indonesia. Karena McDonald mau blend sama orang-orang Indonesia. Mau jadi satu gitu loh. Ya, mereka datang Indonesia, mereka survei. Oh, orang Indonesia senang makan nasi. Marilah kita buat paket nasi. McDonald Amerika tidak ada nasi. McDonald Jepang gak jualan nasi. Cuman McDonald Indonesia yang kayak warteg.
ada nasinya. Dalam 30 tahun, mereka merebut hati bangsa Indonesia. MTV juga sama. Ya, mereka masuk ke Indonesia, mereka survei. Oh, orang Indonesia seneng dangdut. Marilah kita bikin program MTV Salam Dangdut. MTV di Jepang, MTV di Eropa nggak ada dangdutnya. Cuman di Indonesia ada gituan. Dalam hanya beberapa tahun mereka merebut hati anak-anak muda di Indonesia. Gereja udah ratusan tahun di Indonesia. Tapi kita cuman kayak macan gak ada giginya. Kita cuman jago-jago kandang semuanya. Karena apa? Agama yang membutakan kita. Kita jadi gak berfungsi. Orang males kayaknya deket sama kita. Saudara mesti tahu, saudara dan saya kita punya kesamaan. Karena warga negara selalu di mana-mana punya kesamaan. Ya, orang Indonesia, kita keluar negeri, ketemu sesama Indonesia, walaupun nggak kenal, kita tahu dia orang Indonesia. Kenapa? Karena punya kesamaan. Celingak-celinguknya sama. Indonesia tuh. Cara makannya sama. Kalau nyasar, kelihatan banget orang Indonesia. Malu bertanya, bingung-bingung sendiri. Kelihatan orang Indonesia. Ya. Nah, saudara dan saya punya kesamaan. Saudara boleh punya merek gereja, tapi bukan itu kesamaan kita. Bukan bahasa roh kesamaan kita. Bukan lagu-lagu kita membuat kita sama. Tapi ada atmosfer yang membuat kita sama, namanya kasih. Itu yang membuat kita sama. Itu ciri khasnya warga negara kerajaan sorga. Ciri khasnya kayak begitu. Kasih. Nanti di kebaktian ketiga saya akan bahas ini. Ya, soal kasih karunia. Itu ciri khas kita. Banyak kan orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, baru 6 bulan, udah sok ke barat-baratan. Kayaknya udah gak ngerti bahasa Indonesia. Ngomongnya jadi beda. Kiranya Tuhan colong kamu. Wih. Jadi beda nih orang ngomongnya. Jadi gitu, padahal baru 6 bulan pergi dari Surabaya. Tiba-tiba udah sok ke barat-baratan. Wih, gak mau lihat makanan Indonesia. Western semua. Ya, schnitzel, ya, semua, ya, french fries, maunya gitu semua. Tapi gak bisa dipungkiri, lidahnya tetap Indonesia. Tiba-tiba 6 bulan makan western, enek, kangen lagi sama petek. Kangen lagi sama jengkol. Kangen lagi sama apeng kedung doro. Gak bisa dipungkirin. Ya, TKI yang pergi ke Hong Kong. Wih, gayanya luar negeri semua. Tapi kalau penyanyi dangdut Indonesia manggung di Hong Kong, itu 1000 TKI dilawat semua. Karena gak bisa dipungkiri kan, dangdut is the music of my country. Gak bisa dipungkiri. Indonesia ya tetap Indonesia. Nah, warga negara kerajaan sorga itu sama, saudara. Nah, saya cuma mau kasih tahu saudara sebagai bagian terakhir. Bahwa saudara dan saya, kita nih ahli waris. Karena agama selalu mengajarkan, ya, agama mengajarkan, Tuhan itu bos, dan saya pegawai. Tuhan itu bos. Saudara pernah ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Di Lukas 15, yang kabur dari rumah kakaknya apa adeknya? Adek. Dia kabur, dia foya-foya, dia pesta pora, tiba-tiba negeri tempat dia lari mengalami kelaparan hebat. Ya, kelaparan hebat. Dan saudara mesti tahu, ya, waktu dia lagi lapar, dia panggil nama bapaknya. Dia bilang gini, di rumah bapak saya banyak makanan. Diakuin tuh bapaknya. Tapi saya di sini mati kelaparan. Ya, sama kayak orang Kristen. Suka mengakui, bapak engkau baik, ya. Tapi mental kita nggak begitu. Mental kita karena agama sama kayak si bungsu. Karena si bungsu kalimat selanjutnya lucu, dia ngomong gini,
saya mau pulang aja dan jadi orang upahan buat bapak saya. Waktu dia pulang, dia disambut sebagai pegawai yang gelapin uang. Dia disambut sebagai warga negara yang hilang, ketemu dan masih hidup. Dipestain makannya. Kambing guling lah, cincin lah, jubah baru. Waktu lagi pesta, siapa datang di luar? Si sulung datang. Si sulung bingung, kok banyak ontak lagi di valet parking. Ya. Si sulung nanya, "Ma, ada apa kok rame banget?" Hamba-hamba bapaknya bilang, "Ada pesta, ada yang mau pulang." Kalau saya boleh terjemahin bebas, si sulung tidak mau masuk. Dia ngambek. Bapaknya keluar, bapaknya bilang, "Turutlah kebagian kami. Ya, adikmu yang mati telah hidup kembali." Saudara ingat si sulung ngomong apa? "Selama ini saya bersama-sama dengan Bapak, saya nggak pernah ngelanggar perintah Bapak, tapi saya nggak pernah dipestain." Wih, ternyata si sulung mentalnya pegawai sama bos juga. Jadi catat baik-baik, anak yang hilang bukan si bungsu, tapi dua-duanya hilang. Satu kabur dari rumah, satu ada di rumah, tapi nggak punya sense of belonging. Nggak punya rasa memiliki. Karena yang keren bapaknya ngomong gini, "Anakku, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milik aku, itu milik kamu." Ahli waris kan? Bukan pegawai, pegawai nggak bisa digituin. Ada owner company gitu, Monday meeting, Senin rapat, ngomong sama semua stafnya, "Mulai hari ini semua aset saya itu aset saudara." Nggak mungkin. Bangkrut kantornya. Tapi bapak sama anak selalu bisa ngomong kayak gini. Always. Nah, Tuhan tuh bapak, kita anak, bukan pegawai. Kalau kita anak, kita ahli waris. Jadi semua yang menjadi milik Bapa di surga, itu milik saudara dan saya. Kesembuhan itu milik saudara dan saya. Berkat finansial itu milik saudara dan saya. Jangan ngemis-ngemis. Tinggal dinikmati. Sebagai bagian terakhir saudara. Saudara dan saya adalah umat yang lebih daripada pemenang. Jangan biasain ngomong sebagai orang kalah. Jangan. Tahu umat yang lebih dari pemenang artinya apa? Kok tadi amin? Mike Tyson tinju. Ya, berdarah-berdarah, bibirnya robek, pelipisnya robek. Ya, berdarah-berdarah tapi dia jadi juara dunia. Mike Tyson terima ratusan ribu US dollar. Dia pulang ke rumah. Ya, babak belur, ratusan US dollarnya dikasih ke istrinya. Istrinya Mike Tyson lebih daripada pemenang. Kita sama Yesus sama kan? Dia babak belur sampai mati. Yes, dia mengalahkan maut. Ya, dia bangkit, tapi saudara dan saya lebih daripada pemenang. Nah, ngomong tuh as a winner. Ya, saya bersuka cita. Apapun yang terjadi saya memutuskan bersuka. Itu winner begitu. Ya, saya percaya Tuhan sudah kasih saya motor yang baru. Gitu dong. Saya percaya Tuhan sudah kasih saya mobil yang baru. Gitu kalau ngomong as a winner. Saya percaya waktu saudara mulai menjadi diri saudara kembali. Sebagai warga negara kerajaan sorga. Saya percaya saudara akan banyak hal-hal baru. Akan banyak pintu-pintu baru akan dibukain buat saudara. Ya, saudara akan lihat banyak kemenangan, bukan kekalahan lagi. Ya, saudara akan lihat banyak pemulihan. Ya, dan saya percaya mujizat sedang on the way ke kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak
Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih aku terima, tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Everybody go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.